Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Devta. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa query DDL atau Data Definition Language. Ada 3 aja sih sebenarnya. Yang pertama tuh ada create, kedua alter, dan ketiga drop. Oke, kita langsung lanjut aja ke terminal. Yang pertama kita harus masuk dulu ke directory database kita. Oke, kita cek dulu database apa aja yang kita punya. Oke, gimana kalau kita buat baru aja, create database toko misalnya, toko. Oke, kita cek lagi show database, kita cek. Nah, jadi database toko itu kita udah ada. Terus cara ini ya, cara kita menggunakan database toko itu kita tinggal use toko. Nah, database change, sekarang kita udah ada di database toko. Nah, misalnya kita mau lihat tabel apa aja yang ada di database toko ini, kita tinggal show tables. Masih empty set ya, karena kita belum ada buat tabel, jadi belum ada tabel sama sekali di database toko ini. Jadi sekarang kita tinggal buat tabel aja, create table, nama tabelnya customer. Oke, kolom pertama kita isi dengan ID customer dengan tipe data integer, kita kasih not null dan auto increment. Karena kolom ID customer ini mau aku jadiin primary key, di sini aku tambah primary key. Nah, untuk kolom yang kedua kita tinggal nama customer varchar 50 deh, varchar 50 not null, terus ada apa lagi ya, alamat customer 50. Oke, selesai. Kita cek lagi show tables apakah udah ada. Nah, jadi udah ada tabel customer di database toko kita. Nah, misalnya kita mau tambah lagi, kita tinggal create aja, create table lagi, misalnya table barang lagi, sama seperti tadi kita tinggal buat kolom-kolomnya. Ini pertama tuh ID barang dengan tipe data integer, optionnya itu not null dan auto increment. Aku mau jadi ini primary key juga. Terus ada nama barang null. Ada apa lagi ya di barangnya, ada harga tipe data integer, terus ada stok integer. Oke, query oke, kita cek lagi show tables. Nah, jadi kita udah punya dua tabel di sini, tabel barang dan tabel customer. Oke, Mang, gimana cara buat tabel yang bisa berelasi, Bang? Oke, kita buatin tabel yang bisa berelasi di sini. Jadi cara buat tabel yang bisa berelasi itu caranya sama seperti tadi, kita buat tabel baru. Misalnya tabel transaksi, kita buat lagi sama, kita buat ID transaksinya, data integer not null auto increment, kita jadiin primary key juga. Terus oke, kita buat apa yang mau kita relasiin. Karena di sini aku mau relasiin ID customer dan ID barang, kita buat dulu kolomnya di sini, integer dan ID barang. Nah, oke, cara relasinya itu kita tinggal tulis foreign key dalam kurung apa yang mau kita relasiin, misalnya ID customer. Terus kita buat references, ke tabel customer ID customer. Oke, kita juga mau menghubungkan ini ID barang, kita hubungin ke tabel barang, ID underscore barang. Cek lagi. Nah,
query oke. Kita cek dulu tabel apa aja kita punya di sini. Nah, kita udah punya 3 tabel di database toko. Yang pertama ada tabel barang, tabel customer, dan tabel transaksi. Misal kita pengen lihat lagi kolom-kolom apa yang kita punya di sini, misalnya kita pengen lihat kolom di tabel barang, tinggal dash. Oke. Ada gitu, atau di tabel transaksi deh, tinggal dash transaksi. Oke, kayak gini juga. Nah, kita di barang udah, kita coba lihat ini deh, customer. Nah, misalnya dalam tabel ini kita mau memodifikasi sesuatu, misal kita tambahin, kita hapus, dan lain-lain, itu kita tinggal pakai namanya itu alter. Cara itu gimana? Misalnya aku mau nambah ini, tambah tanggal lahir, tambah umur deh, tambah umur di tabel customernya. Itu caranya. Saya tinggal alter table, di sini nama tabelnya customer. Terus kita karena kita mau menambahkan, kita disini tulisnya add, terus dilanjutkan dengan nama kolomnya, umur, terus tipe panjang, tipe data integer ya, atau varchar dulu deh, varchar 5. Kita enter. Nah, oke, kita cek lagi tabel yang kita ubah tadi, as customer. Nah, kita udah ada kolom baru, yaitu umur di sini dengan tipe data varchar. Nah, misalnya kita mau ganti tipe data ini jadi integer. Caranya itu sama kayak tadi. Jadi tinggal alter table customer, kita ini modify umur itu menjadi integer. Nah, kita cek lagi tabel customer ya. Oke, di sini sekarang umur udah berubah menjadi integer. Atau misalnya kita mau menghapus umur deh, kita hapus lagi ya. Terus kita sama aja, tinggal alter table, nama tabelnya. Nah, di sini kita drop kolom mana yang mau kita hapus. Misalnya kita drop umur. Oke, berhasil. Kita cek lagi tabel customer ya. Nah, jadi kolom umur yang udah tadi kita buat dan kita ubah, sekarang udah nggak ada. Oke. Untuk create udah, alter sudah. Sekarang kita lanjut ke drop. Kita drop tabel. Kita cek dulu ya tabel apa aja kita punya di sini. Show tables. Oke, tabel barang customer transaksi. Karena ketika tabel ini udah berelasi, jadi aku nggak mau ngancurin relasi-relasinya itu. Jadi kita buat tabel baru aja dah. Tabel buat tumbal, buat di drop. Namanya tumbal, table tumbal. Sama kayak tadi. Kita isi kolom-kolomnya. Di tumbal, integer, port 0, auto increment, primary key. Setelah itu apa lagi ya, nama ya bebas lah, itu bebas lah ya. Jangan kita bakal hapus tabel ini. Tanggal tumbal, tanggal kematian deh. Nah, berhasil ya. Kita show, kita cek, kita lihat lagi apa ya tabelnya.
Oke, udah ada tabel tumbal. Nah, cara ngapus tabel tumbalnya ini gampangnya sih sebenarnya, tinggal drop nama tabelnya apa, udah gitu aja. Jadi kita drop tumbal titik koma lah, error. Oh iya, ternyata yang salah tuh kita lupa isi drop table, terus drop table baru ini nama tabelnya, nggak bisa langsung ya. Jadi drop table, nama table. Jadi kalau kita mau menghapus tabel yang tumbal, jadi kita tinggal drop table tumbal, kita enter. Nah, berhasil. Kita cek lagi tabel yang kita punya. Oke, kita udah punya 3 tabel tadi, kita udah buat 3 tabel. Kita udah modifikasi tabel juga tadi, tabel customer. Dan juga kita udah menghapus tabel tumbal tadi di sini. Oke. Sekian query-query tentang DDL dan Data Definition Language dari saya. Semoga membantu.